Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pejuang ASN P3K dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Bu Wiwin di channel Indahnya Berbagi. Kali ini saya akan berbagi soal dan kunci jawaban dari BIMTEK dan Tryout P3K APKS PBPGRI yang sudah saya ikutin beberapa waktu yang lalu. Nah, yang saya share kali ini adalah materi tentang sosiokultural. Ya, jadi kompetensi sosiokultural. Mungkin dari teman-teman ada yang belum pernah mengikuti BIMTEK ini, jadi bisa belajar dari sini ya. Oke, kita mulai saja. Soal nomor 1. Di dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat. Biasanya saya titik-titik. A. Meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar. B. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi. C. Berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi. D. Memihak dengan orang yang sependapat dengan saya. E. Diam dan mengikuti proses perdebatan sampai selesai. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi. Jadi jawabannya di sini adalah mirip-mirip ya teman-teman. Jadi kita harus bisa menganalisa mana kira-kira jawaban yang paling tepat. Soal nomor 2, bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? A. Takut dan trauma saat berada di jalan. B. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. D. Hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. Ataukah E. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Anda ditunjuk memimpin sebuah rapat dinas. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda adalah A. Biasa saja. B. Mendengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. C. Menganggap dia orang yang aktif. D. Tidak peduli. Ataukah E. Meminta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu lalu memberikan argumentasi. Teman-teman pasti sudah bisa menebak ya. Jawaban yang benar adalah E. Meminta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasi. Soal nomor 4. Teman satu sekolah saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Langkah yang saya lakukan adalah A. Memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. B. Menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. C. Teman saya pasti mengerti jika saya sibuk mengajar. D. Bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. Ataukah E. Menelepon untuk memastikan kondisinya lalu kembali mengajar. Nah, soal-soal seperti ini pasti agak membingungkan ya jawabannya. Dan ternyata kunci jawabannya adalah E, yaitu menelepon untuk memastikan kondisinya lalu kembali mengajar. Soal nomor 5. Jika atasan saya memberikan pendapat dan masukan kepada saya, maka titik-titik. A. Saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya. B. Saya menerimanya dan mendengarkannya. C. Saya introspeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. D. Pemimpin saya memang orangnya perfeksionis. Ataukah E. Saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran pada saya. Nah, jawabannya kalau kita lihat adalah masuk akal semua ya. Tapi ternyata yang paling benar adalah C, yaitu saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. Soal nomor 6. Di dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Maka, A. Sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B. Perlu hati-hati akan apa yang bisa saya katakan kalau saya perbuat di dalam kelompok.
C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok. Ataukah E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok? Jawabannya tentu sudah bisa kita tebak ya, yaitu C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Soal berikutnya, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah sekolah di mana mayoritas tenaga pendidik dan kependidikannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak PTK susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda A. tetap bekerja seperti biasa karena kesalahan bukan berada di pihak saya? Ataukah B. menyarankan kepada kepala sekolah agar mendisiplinkan para PTK? C. meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke sekolah lain? D. mengubah tampilan dan perilaku agar Anda tidak menarik perhatian lawan jenis? Ataukah E. sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja? Jadi kalau ada soal seperti ini, fokusnya kita ke kata kuncinya, yaitu di lawan jenis ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mengubah tampilan dan perilaku agar Anda tidak menarik perhatian lawan jenis. Soal berikutnya. Kalau kamu jadi ketua RT, kemudian ada tetangga perumahan baru menikah setahun, istrinya seorang WNA dan memiliki kebiasaan suka berjemur di depan rumah. Warga terganggu dengan sikap WNA tersebut. Akhirnya Anda bilang ke suaminya kalau warga tidak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah. Sekarang WNA tersebut sudah tidak pernah lagi berjemur di depan rumah, tetapi warga tetap tidak nyaman. Sebagai ketua RT, apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, tidak semuanya harus ikut adat istiadat kita? Ataukah B. menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan warga melalui pengajian atau kegiatan masyarakat lainnya? C. bersikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. D. menasihati lagi suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keberadaan istrinya, ataukah E. membiarkannya saja? Jawaban yang paling benar adalah A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini. Tidak semuanya harus ikut adat istiadat kita. Soal nomor 9. Ketika Anda makan, di sebelah Anda ada orang yang bau badan. Sikap Anda adalah A. menyelesaikan makan dengan cepat lalu pergi. B. cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. C. biasa saja selama tidak mengganggu. D. menyuruhnya pindah tempat dengan alasan akan ada saudara Anda yang akan duduk. Ataukah E. mencari posisi yang enak dan nyaman agar tidak terganggu? Dan jawaban yang paling tepat adalah C. biasa saja selama tidak mengganggu. Soal nomor 10. Anda lulus jadi P3K dan ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Sikap Anda sebaiknya A. menganggap perbedaan bukan masalah. B. berusaha memahami perbedaan tersebut. C. tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. D. biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. Ataukah E. mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok? Nah, jawabannya mirip-mirip ya teman-teman. Yang paling tepat adalah E, yaitu mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Soal nomor 11. Teman satu sekolah saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya A. memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. B. menggunakannya untuk keperluan saya. C. menyimpannya sebagai kenangan. D. menggunakannya untuk menyenangkannya. Ataukah E. menyimpannya dan tidak akan menyentuhnya?
Jadi jawaban yang betul adalah B, yaitu menggunakannya untuk keperluan saya. Soal berikutnya nomor 12. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, saya A. ingin menutup hak siar semua stasiun televisi, B. ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak, C. ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa, D. ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan, ataukah E. ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Dan teman-teman pasti sudah bisa menebak ya, jawabannya adalah E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Soal nomor 13. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu tua yang sepeda motornya macet. Sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Maka yang akan saya lakukan adalah A. Menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut. B. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. C. Menanyakan apa yang terjadi. D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Dan E. Memanggil petugas bengkel. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Berikutnya soal nomor 14. Ketika Anda hendak berangkat ke sekolah, Anda melewati jalan raya dan melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah. Sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pemandangan dan jalannya. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? Apakah A. segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak? B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya? C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan? D. Memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. Ataukah E. Menelepon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini? Jawaban yang paling tepat adalah A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. Soal selanjutnya nomor 15. Ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati sekolah tempat saya mengajar, saya melihat salah seorang teman saya yang dulu terkenal sangat galak dan penebar gosip sedang jalan. Maka saya akan A. Berhenti dan menyalami teman tersebut. B. Diam saja dan pura-pura tidak tahu. C. Langsung menambah kecepatan agar tidak tahu. D. Dalam hati masih menyimpan dendam karena pernah dimarahi, ataukah E. Menyalami teman tersebut dan menawari untuk memberi boncengan? Dan jawabannya sudah bisa ditebak ya, yaitu E. Menyalami teman tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Berikutnya soal nomor 16. Hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dalam bentuk titik-titik. A. Relasi yang baik butuh waktu agar bisa tercipta. B. Saat atasan memberikan tugas kepada kita. C. Saat kita sedang membutuhkan bantuannya. D. Sering saling bantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. Ataukah E. Saat kita sedang mengalami keberhasilan? Dan jawabannya adalah D. Sering saling bantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. Soal nomor 17. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? A. Takut dan trauma saat berada di jalan. B. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. D. Hanya asyik menonton tanpa melakukan sesuatu. Ataukah E. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut? Jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Soal nomor 18. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih sopan.
C. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan Anda. D. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. Ataukah E. Melaporkan kepada atasan agar segera ditegur. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ingatkan dengan baik-baik agar lebih sopan. Soal berikutnya nomor 19. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah yayasan pendidikan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus segera mungkin sampai di yayasan untuk memulai seleksi. Sikap Anda adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes. B. Mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. D. Menolongnya, kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Ataukah E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, soal ini agak membingungkan ya jawabannya. Dan soal semacam ini juga bisa muncul di kompetensi manajerial. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Jadi untuk tipsnya, jadi kalau untuk kompetensi manajerial ataupun sosiokultural itu meskipun soal dan pilihannya sama, tetapi jawabannya bisa beda ya. Nah, untuk kompetensi sosiokultural ini, jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah D. Menolongnya, kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Jadi mungkin kalau untuk soal yang manajerial itu jawabannya bisa A ya. Jadi diingat-ingat saja ya, soal yang sama itu bisa muncul pada dua kompetensi, yaitu manajerial ataupun sosiokultural. Soal terakhir nomor 20. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya sibuk menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya, seperti WhatsApp, Line, Twitter, dan Instagram. Sikap Anda terhadap salah satu anggota keluarga tersebut adalah A. Membiarkannya karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. B. Menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. C. Melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. D. Menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. Ataukah E. Menanyakan alasannya menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan. Jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah D. Menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. Demikianlah teman-teman 20 soal dan kunci jawaban dari tryout P3K APKS PBPGRI yang telah saya ikuti dan sudah mendapat kunci jawabannya. Semoga bisa bermanfaat sebagai referensi belajar untuk sobat pejuang ASN P3K. Sampai jumpa pada video pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.